Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Berikut adalah video tugas project saya mengenai mensimulasikan suatu masalah menggunakan metode-metode optimasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julius Malango dengan NIM 522332016. Ini adalah metode optimasi dalam sistem tenaga listrik. Baik. Judul yang saya ambil yaitu optimasi ekonomi load dispatch menggunakan metode lambda iteration. Baik. Latar belakangnya yaitu sistem tenaga listrik modern terdiri dari beberapa unit pembangkit yang beroperasi secara paralel. Setiap pembangkit memiliki kurva biaya bahan bakar yang berbeda, sehingga produksi daya harus dibagi secara optimal untuk memperoleh biaya pembangkit minimum. Mengapa metode optimasi dibutuhkan? Karena karakteristik biaya pembangkit bersifat non-linear, maka pembagian daya yang efisien membutuhkan proses matematis iteratif. Optimasi membantu menentukan titik operasi paling ekonomis dengan tetap memenuhi batas daya pembangkit serta permintaan beban. Tujuan dari proyek ini yaitu menyelesaikan masalah ELD menggunakan metode optimasi deterministik. Kedua, menentukan pembagian daya optimal pada 3 unit pembangkit dan menghitung biaya operasi minimum dan menganalisis performa metode. Formulasi masalahnya yaitu objektif fungsinya yaitu biaya total pembangkit diletakkan sebagai berikut, yaitu meminimumkan fungsi biaya total yang merupakan penjumlahan dari biaya setiap pembangkit dari I sama dengan 1 sampai N, di mana biaya tiap pembangkit terdiri dari komponen AI ditambah PI kali PI ditambah CI kali PI kuadrat. Constraints-nya atau batasan sistemnya yaitu keseimbangan daya, yang dimana jumlah daya yang dihasilkan oleh seluruh pembangkit dari I sama dengan 1 sampai N harus sama dengan beban total sistem, yaitu PD. Kemudian batas operasi pembangkitnya yaitu daya keluar setiap pembangkit PI harus berada di antara batas minimum Pmin I dan batas maksimum Pmax I. Pemilihan metode optimasi. Metode yang saya pilih yaitu lambda iteration, metode deterministik non-heuristik. Mengapa saya memilih metode ini? Metode ini pada optimasi ekonomi load dispatch didasarkan pada beberapa alasan teknis dan matematis yang sangat kuat. Metode ini tidak hanya sederhana untuk diimplementasikan, tetapi juga sangat efisien dan cocok untuk sistem pembangkit dengan karakteristik biaya darurat. Seperti metode ini yang paling sesuai untuk fungsi biaya kuadrat. Perhitungannya sederhana dan mudah diprogram. Kemudian stabil, cepat, dan terjamin konvergensinya. Kemudian menghasilkan solusi optimal secara matematis dan sangat cocok untuk sistem tanpa batasan kompleks. Dasar matematisnya dari metode ini yaitu optimalitas dicapai saat instrumental full cost seluruh pembangkit sama. Di mana turunan fungsi biaya terhadap daya PI sama dengan BI ditambah 2 kali CI kali PI sama dengan lambda. Maka daya output optimum tiap pembangkitnya yaitu daya optimal pembangkit KI diproses dari selisih lambda dikurangi BI, lalu dibagi 2 kali CI. Baik, kita masuk kepada flowchart-nya dulu. Berikut adalah flowchart dari project saya, dimana penjelasannya yaitu ini adalah memulai operasi optimasi ekonomi load dispatch. Kemudian kita masuk pada langkah ini, beberapa parameter dasar disiapkan seperti lambda, iterasi, dan toleransi. Di mana algoritma menentukan tebakan awal lambda untuk mulai mencari distribusi daya optimasi. Kemudian dengan nilai lambda saat ini, algoritma menghitung beberapa daya integral pembangkit KI agar instrumental cost mendekati lambda. Kemudian kita cek apakah PI berada dalam batas, dimana jika PI lebih kecil dari Pmin, diset menjadi Pmin. Jika PI lebih besar dari Pmax, diset menjadi Pmax. Ini pembangkit tidak boleh memproduksi daya di luar batas operasionalnya. Ini menjaga keamanan dalam keadaan sistem.
Kemudian kita menghitung total daya harus cocok dengan total beban sistem. Jika belum cocok, nilai lambda harus diperbaharui. Nah, kemudian kita cek kondisi apakah P total sama dengan PD. Pada tahap ini, algoritma membandingkan jika error lebih kecil dari toleransi, optimasi selesai. Tapi jika tidak atau lebih besar, lanjut ke update lambdanya. Nah, setelah itu, jika update lambdanya telah selesai, kembali lagi dan dihitung lagi. Nah, jika setelah lambda diperbarui, algoritma kembali ke langkah ke hitung P-nya. Nah, setelah itu, ketika error sudah lebih kecil dari toleransi, sistem mencetak hasilnya dan tandanya proses optimasi selesai dan solusi optimum telah ditemukan. Nah, baik, setelah itu kita masuk ke program. Nah, inilah program yang mungkin penting pada simulasinya, yaitu pada program ini menjelaskan menetapkan koefisien fungsi biaya ABC, batasan daya tiap generator, beban sistem PD, dan parameter iterasi. Lambda adalah tebakan awal instrumental cost, toleransi menentukan kapan iterasi berhenti, dan delta lambda adalah besaran perubahan lambda per iterasi. Nah, baik, kita masuk kepada simulasi MATLAB-nya. Saya menggunakan MATLAB sebagai berikut. Ini adalah program yang saya gunakan. Program ini sudah menghasilkan grafiknya dan saya sudah simulasikan. Berikut adalah hasil simulasinya. Maka kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah optimasi. Nah, di PPT sudah saya buat tabelnya untuk ini. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita masuk pada grafiknya. Nah, di mana grafik perbandingan daya per generator baseline vs optimasi. Di mana grafik ini menampilkan perubahan daya tiap pembangkit sebelum dan sesudah optimasi pada baseline. Nah, pada baseline dibagi menjadi dibagi rata, jadi dibagi 100. Nah, setelah dioptimasikan menggunakan lambda iteration, didapatkan generator 1 itu menjadi 200 MW dinaikkan ke batas maksimumnya. Generator 2 diturunkan ke batas minimumnya menjadi 50. Dan generator 3 juga diturunkan ke batas minimumnya. Pembangkit 1 memiliki biaya marginal paling rendah. Sistemnya menaikkannya. Pada pembangkit 2 dan 3 lebih mahal, maka diturunkan ke minimum. Nah, pada gambar kedua ini yaitu grafik ini menunjukkan perbedaan total biaya operasi dari dua kondisi. Di baseline ini, pembagian awalnya 100 MW per generator menghasilkan biaya itu sebesar $2.360 per jam. Nah, setelah dioptimasikan menjadi $2.217,5 per jam. Maka terjadi pengurangan biaya sebesar kurang lebih $142,5 per jam atau sekitar 6% lebih hemat. Nah, pada grafik konvergensi error dibandingkan dengan iterasi, grafik ini menggambarkan bagaimana algoritma lambda iterasi memperbaiki nilai daya setiap iterasi pada total daya memenuhi beban. Error ini turun konsisten menuju nol, menandakan algoritma stabil dan mampu mencapai solusi optimal secara matematis. Dan pada grafik nomor ini grafik konversi lambda dibanding iterasi ini, di mana lambda merupakan instrumental cost atau biaya marginal pembangkit sistem. Grafik ini menunjukkan bagaimana nilai lambda bergerak mendekati titik optimal. Grafik lambda yang halus dan naik konstan menunjukkan bahwa metode lambda iteration menyesuaikan biaya marginal hingga seluruh pembangkit mencapai titik ekonomi optimum. Nah, berikut adalah tabel perbandingan daya generatornya. Seperti saya jelaskan tadi, generator itu sebelum dioptimasikan dibagi rata 100 MW. Setelah dioptimasi, ternyata generator 1 dinaikkan 200 MW dan generator 2 generator 3 diturunkan.
Kemudian pada tabel perbandingan biaya pembangkit progeneratornya itu, di mana tadi hitungan pada MATLAB-nya itu menggunakan dolar per jam, karena sebelumnya yang satu itu menggunakan biaya 640.000 dolar per jamnya, setelah dioptimasikan menjadi 860.000 per jam. Generator 2 780.000 per jam menjadi 315.000 per jam. Generator 3 dari 940.000 per jam menjadi 1.042.000 per jam. Totalnya itu selisihnya ada sekitar 142,5 dolar per jam. Tabel perbandingan total sistemnya dapat kita lihat, di mana yang lebih terlihat adalah penghematannya itu sebesar 6,04% lebih murah. Lambda optimalnya itu sebesar 6.599 dan jumlah iterasinya itu sebesar 1.601. Nah, dapat kita simpulkan bahwa metode lambda iteration berhasil mengoptimalkan pembagian daya pada 3 pembangkit sehingga sistem bekerja lebih efisien. Pada kondisi awal, pembangkit daya tidak mempertimbangkan biaya operasi tiap pembangkit sehingga total biaya menjadi lebih tinggi. Setelah dilakukan optimasi, daya dialihkan ke pembangkit yang lebih murah dan dikurangi pada pembangkit yang lebih mahal. Akhirnya, total biaya turun dari 2.360.000 dolar per jam menjadi 2.217.500 dolar per jam, sehingga terjadi penghematan sekitar 6%. Grafik error dan lambda menunjukkan proses optimasi berjalan stabil dan mencapai nilai yang sesuai. Secara keseluruhan, optimasi ini membuktikan bahwa pengaturan daya yang tepat dapat menurunkan biaya operasi tanpa mengurangi pemenuhan beban sistem. Nah, sekian video presentasi proyek saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.